Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Kalau kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Saya tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Mualim. Itu tamparan keras pada pemerintah itu sebenarnya. Apa yang disampaikan beliau-beliau ini nonsen. Karena apa? Statement dari Aceh itu mengkonfirmasi. Nggak ada yang bisa diharapkan. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus. Saya ingin ingatkan kepada para pejabat semuanya, tidak satu-satu, tapi semuanya. Ada 2 fungsi pemimpin yang paling penting dan ini harus hadir dalam setiap keadaan termasuk ketika rakyat menghadapi bencana. Ya, ini fungsi pejabat yang paling utama itu dia harus menjadi ro'in terhadap ro'iyah. Ro'iyah itu rakyat. Rakyat itu serapan dari bahasa Arab, orang yang diurusi. Maka jika Anda sudah niat kampanye politik ingin menjadi pemimpin, siap menjadi ro'in, ngurusi rakyat, menjadi pelayan rakyat. Yang kedua, ada terminologi yang menarik yang diajarkan oleh Nabi kita. Selain sebagai seorang pelayan, ro'in bagi ro'iyah, bagi rakyat, seorang pemimpinnya harus punya sikap sebagai apa? Junnah, menjadi tameng. Pasang badan. Pemimpin yang benar itu dia tidak akan kenyang sebelum rakyatnya kenyang. Dia tidak akan merasakan kelaparan sebelum dia tahu bahwa rakyatnya sudah kenyang semua. Jadi tidak sekedar bernarasi tentang empati, tapi dalam praktik keseharian kebijakan itu jauh. Bukan bicara soal ada kemampuan, tetapi faktanya kemampuan itu tidak terukur, tidak terrealisasi, belum sampai dirasakan rakyat. Rakyat masih menunggu, bahkan menagih, bahkan menuntut. Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak, bukan sebaliknya, memperumit. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Dan saya tadi menyayangkan apa yang disampaikan Teddy Indrawijaya. Kok begitu sikap negara kepada rakyatnya? Alih-alih membangun narasi yang menyatukan, memberikan ucapan selamat walaupun bahasa lainnya nyindir, ya terima kasih terhadap influencer yang telah memberitahukan kekurangan kami. Setidaknya kami akan tindak lanjuti. Tetapi alangkah baiknya sebelum disampaikan kepada publik, sampaikan dulu pada kami. Ini bahasa-bahasa pilihan yang bisa diambil, yang itu justru mengkonfirmasi negara hadir untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi rakyatnya. Bukan langsung, waduh, seolah-olah kita dihadap-hadapan. Enggak bisa sendiri. Rakyat nggak bisa menghadapi bencana ini sendiri, clear. Negara, pemerintah juga tidak bisa menghadapi masalah ini sendiri, clear. Ruh kepemimpinan ini nggak ada. Yang ada apa? Ingin manggul tapi disorot kamera, kemudian dipuja-puja, setelah itu di like, share, and comment. Luar biasa Bapak. Wah, terima kasih bantuannya. Habis itu foto, cekrek foto, cekrek. Pejabat pun ikut-ikutan latah seolah-olah ada wisata bencana dan tanpa malu tertangkap kamera. Makan enak, pakai rokok cerutu. Sakit kita ngelihatnya walaupun nggak ikut makan. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu. Dan tadi kalau dikatakan pembantu tidak bisa memilih, ya sudah, siapa yang memilih pembantu dipecat. Dia kan punya wewenang. Jangan kemudian hari ini sibuk mencari apologi atas berbagai ketidakmampuan atau setidaknya kekurangan, kemudian masyarakat diminta untuk permisif terhadap argumentasi itu. Pada saat yang sama yang di lapangan sudah menjerit. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Lalu kita lupa terhadap akar masalah. Selama ini kan narasi yang selalu kita bangun ini bencana ekologis. Bencana disebabkan cuaca ekstrim, hujan yang luar biasa. Tapi kita lupa ini ada bencana politik yang menyebabkan bencana ekologis.
Nggak ada yang bisa membantah semua ini bencana ini terjadi karena apa? Karena deforestasi, pembalakan hutan yang ugal-ugalan. Deforestasi apa? Lahan sawit, industri kayu, oligarki sawit. Kita sibuk ya memikirkan dampaknya, tapi penyebabnya nggak pernah kita urusi. Saya mau tegaskan, tidak ada industri sawit di negeri kita itu yang dibangun di atas pembebasan kebun-kebun rakyat. Beberapa sajalah pakai plasma. Mayoritasnya adalah apa? Mengambil lahan hutan kita untuk dikonversi menjadi sawit. Saya ingin rujuk data. Pada saat Menko Marifes Luhut Binsar Panjaitan melakukan audit terhadap sawit-sawit ilegal, itu ada 9 juta yang diaudit, terbukti 3,3 juta lahan sawit ilegal. Lalu apa yang diambil negara? Menormalisasi, memutihkan. Apa yang bisa diambil kesimpulan dari proses yang memutihkan ini? Gak ada efek jerah. Makanya apa? Pembalakan hutang itu makin merajalela. Gak peduli dia. Rakyat nanti akan banjir seperti apa? Ya, oligarki kayu, oligarki sawit ini tidak pernah dihukum oleh negara. Saya mengadvokasi banyak kasus yang terkait publik. Itu seolah-olah hari ini rakyat itu merasa yatim piatu. Ada negara mereka merasa nggak ada yang ngayomi. Seolah-olah negara itu isnim hanya nama saja, tetapi kehadiran mereka itu saat apa? Saat mereka mengambil pajak lah, disitulah negara hadir. Ketika rakyat membutuhkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, negara pencitraan. Saya mau tegaskan begini ya, tugas dan wewenang itu bisa didelegasikan, tetapi tanggung jawab melekat. Tidak bisa tanggung jawab itu didelegasikan ke anak buah. Itu pula yang menyebabkan Khalifah Umar bin Al-Khattab keliling malam-malam mencari masihkah ada rakyatku yang kelaparan. Padahal laporannya bagus semua. Yang laporan itu para sahabat senior. Nggak mungkin ABS seperti pemimpin-pemimpin hari ini. Tetapi kenapa? Karena Umar sebagai Khalifah Amirul Mukminin sadar tugas dan wewenang bisa dia delegasikan, tapi tanggung jawab melekat. Di akhirat nanti akan ditanya, hei Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan sehingga rakyatmu ada yang kelaparan? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi saksikan ya sebuah video di mana Bung Ahmad Khosinuddin ini ya mengkuliti pemerintahan Pak Prabowo ya dengan begitu garangnya ya, dimana dia ya mengomentari semua tentang kelakuan entah itu para menterinya, para sekretaris kabinetnya, dan juga mengomentari dari statement-statement Pak Prabowo lah ya dalam ya mengenai kasus bencana di Sumatera sana gitu kan. Dan ya kita bisa melihat dan juga sangat setuju sekali lah kepada apa yang disampaikan oleh Pak Khosinuddin ya kan, dimana semuanya ini memang dari menterinya, dari sekretaris kabinetnya, pokoknya bawahan-bawahan Pak Prabowo ini tampak permisif sekali ya dengan kritikan-kritikan dari netizen, dari para pengamat, dari seluruh masyarakat Indonesia lah yang menuntut agar pemerintah harus menetapkan bencana Sumatera itu sebagai bencana nasional ya kan. Karena ya itu menjadi keresahan tersendiri bagi kita ya kan, bagi rakyat biasa gitu loh. Dimana kan kita bisa melihat begitu mirisnya keadaan di Sumatera sana ya, sebagai manusia, sebagai rakyat yang normal gitu kan, dia pasti dengan sangat tegas akan menuntut pemerintahnya untuk menetapkan sebagai bencana nasional gitu. Bagaimana kita bisa melihat saudara-saudara kita kan sudah ya hampir 3 mingguan lah, sudah 3 minggu lebih gitu loh mengalami hal-hal seperti itu, dan tidak ada ya perubahan yang signifikan gitu kan. Hanya ya sekedar memberikan dan juga menyalurkan bantuan terus menerus, tetapi kan akses jalan banyak yang belum kebuka gitu kan. Lalu begitu banyaknya korban yang sekarang ini mungkin mulai terdampak penyakit, karena kan fase dari setelah terjadinya bencana itu kan dengan begitu banyak korban dan juga ya kerusakan yang dialami, pasti di fase selanjutnya adalah fase penyebaran penyakit, karena ya sudah kekurangan air bersih, kekurangan makanan, kekurangan tempat istirahat, pasti ujung-ujungnya nanti ya terjadinya penyebaran penyakit. Dan ini kan semakin hari dampaknya semakin buruk ya buat pemerintahan Pak Prabowo. Ini bukan lagi sekedar hanya bencana alam, tetapi juga bencana politik gitu kan. Lama-lama bisa ke situ arahnya, karena ya ini juga bisa menyangkut delegasi bisa menyangkut istilahnya ya
kekuasaan Pak Prabowo lah bisa digoyang oleh rakyat, karena ya melihat ketidakadilan seperti itu ya kan. Lalu juga banyak masyarakat dari luar Pulau Sumatera yang ya berseru lah menyuarakan suaranya agar secepatnya pemerintah itu menetapkan sebagai bencana nasional ya kan. Karena ya kalau kita bisa melihat gitu loh, dari belajar dari peristiwa tsunami Aceh, di mana Pak SBY ya dengan cepat tanggap dia langsung menetapkan bencana nasional gitu kan, karena ya dia sangat mengakui bahwa dia tidak mampu, dan itu hanya di satu daerah, di Aceh saja, sedangkan ini di 3 provinsi gitu loh. Bukan suatu hal yang harus ditutup-tutupi kalau tidak ada tidak memiliki kemampuan dalam menangani bencana ini, karena memang bencananya begitu besar. Kita juga menyadari hal itu dan mewajarkan hal itu. Bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi atau membuat malu, membuat harga diri menjadi rendah. Jika nantinya pemerintah atau presiden menetapkan bencana Sumatera ini sebagai bencana nasional, malah Pak Prabowo akan mendapatkan dukungan yang begitu masif lah dari masyarakat, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat lagi. Tetapi ya ini sudah kepalang tanggung ya kan, sudah terlalu lama. Rakyat juga sudah bersuara dari jauh-jauh hari agar mengingatkan dan juga memaksa presiden dan juga pemerintahan agar menetapkan menjadi bencana nasional. Tapi kan hingga hari ini tidak kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional gitu kan. Akhirnya ya kepercayaan rakyat mulai luntur gitu kan. Suara-suara kritikan pun dianggap sebagai suatu hal yang mungkin mengganggu, atau ya hanya menjadi suara bising gitu kan. Yang ya kita bisa melihat lah bagaimana statement dari Seskapnya, dari presidennya sendiri, yang seolah-olah malah menyinyirin para kritikan-kritikan dari masyarakat dan juga para pegiat sosial media ya kan. Padahal kan itu suatu bentuk dari ya istilahnya evaluasi lah. Itu semua kan suara-suara yang bisa kita suarakan kepada pemerintahan agar kita juga menunjukkan ya begitu pedulinya kita sesama warga Indonesia kepada rakyat-rakyat di Sumatera sana gitu loh. Kalau nggak menyuarakan itu kan berarti kita tandanya tidak peduli kepada masyarakat di Sumatera sana. Sedangkan kan kita kalau bisa melihat di sosial media begitu mirisnya gitu kan, ya pastilah semua rakyat Indonesia ya kan sebagai manusia normal pasti menyuarakan agar ditetapkan sebagai bencana nasional gitu loh. Karena jangka waktunya sudah begitu panjang, sudah sebulan lebih, tetapi belum ada perubahan yang signifikan gitu kan. Sedangkan ya namanya manusia loh, di keadaan seperti itu mana mungkin dia bisa bertahan lama gitu kan. Sudah kekurangan air bersih, kekurangan obat-obatan, kekurangan makanan. Di dalam keadaan seperti itu ya minimalnya manusia itu bisa bertahan hanya dalam waktu 7 hari. Sedangkan ini sudah melampaui batas, sudah 3 minggu loh rakyat di Sumatera sana bertahan dalam keadaan kondisi seperti itu. Jadi jangan ya meninggikan ego ya kan. Jangan meninggikan ego lah sebagai pemimpin, sebagai presiden. Gak akan merusak martabat suatu negara. Dan juga gak akan merusak harga diri pemimpin jika menerima bantuan dari luar negeri. Karena ya semua itu kan di atas kepentingan rakyat. Melihat rakyatnya seperti itu kan sebagai pemimpin ya kan, sebagai presiden ya harusnya ya yang dipikirkan bagaimana caranya agar rakyat Sumatera itu keluar dari keadaan seperti itu secepat mungkin. Dan ya satu-satunya cara untuk mempercepat proses ini semua ya dengan membuka bantuan-bantuan dari luar negeri sana masuk ke Indonesia, ditetapkan sebagai bencana nasional gitu loh, bencana di Sumatera sana, agar bantuan dari PBB lah, bantuan dari negara-negara tetangga, dari negara-negara yang sudah siap membantu, itu semuanya masuk ke sini, entah itu obat-obatan, bahan makanan, entah itu ya anggota militer dan segala macamnya. Itu kan semua kan bisa mempercepat gitu, walaupun istilahnya ya yang tadinya 2-3 bulan mungkin bisa jadi sebulan aja gitu kan. Karena yang namanya manusia loh, mana mungkin bisa bertahan di dalam keadaan seperti itu berbulan-bulan gitu kan. Orang juga nanti lama-lama putus asa, sudah tidak bisa lagi melihat harapan. Bagaimana kita bisa melihat ya kan statement dan juga
statement dari siapa namanya Gubernur Aceh yaitu Pak Mualim yang mengatakan ya, jangan kita nggak bisa berharap kepada manusia yang nantinya pasti kecewa. Yang kita bisa harapkan ya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ saja kan kita bisa melihat ya bagaimana kekecewaan dari Mualim ya kan kepada ya pemerintah pusat gitu loh. Dengan begitu leletnya lah, dengan begitu banyak pertimbangannya, rapat lagi, dikit-dikit rapat. Padahal yang harus dilakukan kan pengambilan keputusan cepat gitu loh, agar semua rakyat di masyarakat di Sumatera itu bisa keluar dari keadaan seperti itu dengan secepat mungkin. Bagaimana caranya gitu loh, bukannya malah ya melakukan hitung-hitungan segala macam. Semua aturan, semua hitung-hitungan itu nanti dulu disingkirkan dulu. Yang penting itu satu dulu, gimana caranya mengeluarkan rakyat Sumatera itu dari keadaan seperti itu. Ya satu-satunya cara yang menetapkan sebagai bencana nasional gitu. Tetapi kan kita sampai saat ini juga belum mengerti gitu kan, belum ada statement yang pasti dari negara gitu tentang mengapa sehingga saat ini nggak dijadikan bencana nasional gitu. Ya, jadi jangan salahkan publik dan juga masyarakat jika berasumsi kemana-mana. Karena ya memang dari pemerintahannya pun nggak ada yang melakukan penjelasan gitu kan, ataupun keterangan mengapa di pemerintah belum menetapkan bencana Sumatera itu sebagai bencana nasional gitu kan. Yang ada ya hanya membahas soal peraturan ini itu segala macam gitu. Padahal kan itu sudah nggak sudah nggak pas lah mau ngomongin peraturan apapun dalam keadaan bencana seperti itu tuh. Peraturan itu udah nggak berlaku gitu loh. Peraturan itu udah nggak berlaku, sudah dikesampingkan dulu lah. Hal apapun itu sudah nggak penting, yang semuanya itu sudah ya kemanusiaan itu di atas segalanya lah. Keselamatan manusia, keselamatan warga negara itu di atas segalanya. Jadi hal-hal yang bersifatnya administrasi mengenai peraturan-peraturan itu disingkirkan dulu. Jadi jangan dijadikan alasan ya kan, bahwa peraturan ini, undang-undang ini segala macam. Jadinya pemerintah tidak menetapkan bencana di Sumatera sana bencana nasional. Harus bisa melihat keadaannya gitu loh. Keadaan masyarakat di sana seperti apa gitu kan. Sudah tampak terlihat kan begitu banyak orang-orang ya yang mulai putus asa. Bagaimana tidak loh, sudah 3 minggu di dalam keadaan seperti itu. Manusia mana yang tidak akan merasa putus asa kalau sudah berminggu-minggu di dalam keadaan seperti itu? Dan itu kan sangat wajar sekali. Dan ya harusnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden bisa membaca hal itulah. Jadi mengesampingkan semuanya, mengesampingkan kepentingan pribadinya, mengesampingkan egonya demi rakyatnya sendiri. Dan ya sampai saat ini kan belum dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal ya kritikan dari Bung Khosinuddin yang sangat keras sekali ini? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.